Saya bekerja di sebuah restoran di mana saya memang memulainya dari awal. Saya sebagai kru, kemudian naik jadi manajer, lalu jadi HRD manajer, lalu kebetulan kemarin terakhir jadi GM di sebuah perusahaan. Saya punya target planning juga bahwa sebelum umur 40 tahun saya harus punya sebuah restoran juga. Halo Sobat Gagal Diet, ketemu lagi bareng sama Andri tentunya di channel yang bakal ngajakin kalian jalan-jalan dan juga jajan sampai lupa harus ngurangin porsi makan karena berat badan sudah berlebihan. Di mana lagi kalau bukan di channelnya Gagal Diet. Nah, spesial nih di edisi videonya Gagal Diet kali ini kita nggak akan review makanan, tapi kita mau bikin podcast nih sama seorang Dian Andriani. Halo. Halo Mbak Dian. Nah, boleh dikenalin dulu sama teman-teman Sobat Gagal Diet. Siapakah sosok seorang Dian Andriani ini? Iya, gitu dong. Halo, saya Dian Andriani. Lebih tepatnya apa ya? Ya apa Mbak? Jangan malu-malu, ya masih malu-malu loh. Kalau mau dibilang owner, ya, kayak nggak pede. Oh, nggak pede, boleh. Ownernya lah, owner yang punya sini nasi ayam dekatsu. Jadi beliau ini, Mbak Dian ini adalah owner dari nasi ayam dekatsu. Alamatnya boleh di-share Mbak di mana? Ya, alamatnya tepatnya di sebelah Rawa Kalibayem, yang ada di Sidoarjo, Ngesti-Harjo, Kasihan, Bantul. Di Kasihan, Bantul, tepatnya di sana. Oke, jadi beliau ini adalah owner sebuah tempat makan. Katanya nggak mau disebut restoran ya? Saya kayak belum bayangin. Kenapa sih Mbak? Kenapa? Alasannya apa Mbak Dian? Ya, kalau karena mungkin dulunya saya membantu di sebuah perusahaan atau restoran yang notabene-nya lebih high gitu ya. Jadi kalau ini sih saya kelasnya seperti kayak masih warung gitu lah, masih belum gitu. Jadi sebutannya apa nih yang enak nih Mbak? Warung kah? Ya warung aja. Dia humble banget ya, merendah sekali nih ya. Padahal kalau dilihat dari fasilitasnya gitu kan, nanti di spill gambarnya juga dari fasilitasnya, dapurnya, tempat makannya itu udah luar biasa. Ini udah kayak kafe sebenarnya Mbak ya. Oh iya. Oke, kita kali ini boleh kita bongkar seorang Dian Andriani. Monggo silakan. Oke. Flashback kita Mbak. Iya. Sebelum ini kan buka berapa tahun Mbak dekatsu? Dari Mei 2020. Mei 2020, berarti hampir 1,5 tahun lebih ya? Iya. Hampir 2 tahun ya Mbak ya? Oke, kita flashback Mbak. 1,5 tahun yang lalu ketika Mbak Dian belum mendirikan nasi ayam dekatsu. Dian Andriani itu siapa sih Mbak? Sosok seorang Dian Andriani. Oke. Sebelumnya saya berkecimpung banyak di restoran ya. Jadi mungkin dari 2005 saya bekerja di sebuah restoran di mana saya memang memulainya dari awal. Jadi saya sebagai kru, kemudian naik jadi manajer, lalu jadi HRD manajer, lalu kebetulan kemarin terakhir jadi GM di sebuah perusahaan kayak gitu. Tapi semuanya di restoran. Jadi saya anggap itu sebagai belajar ya. Jadi 15 tahun ini saya anggap sebagai belajar dan saya punya target planning juga bahwa sebelum umur 40 tahun saya harus punya sebuah restoran juga kan. Mimpi semua kan pasti punya mimpi ya. Betul. Semua berawal dari mimpi. Iya benar. Jadi saya punya mimpi bahwa sebelum umur 40 saya harus punya satu restoran atau rumah makan yang dimana itu hasil dari saya sendiri. Jadi kemarin itu saya belajar di perusahaan-perusahaan itu apa sih sebenarnya bikin perusahaan tuh dari nol banget tanah sampai jadi sukses banget tuh bagaimana kayak gitu. Jadi saya benar-benar belajar dari situ. Luar biasa, dari 2005 dan akhirnya terwujud punya dekatsu berarti tahun 2020. Benar. 15 tahun prosesnya Mbak. Iya benar. Luar biasa guys, ini perjuangan ya. Perjuangan ini kalau dibilang orang Jawa bilang masih ngelotok gitu ya. Ilmu tentang restoran tuh udah ngelotok banget gitu ya. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih Mbak Dian dulu waktu Mbak Dian menjabat dari yang benar-benar nol sampai di posisi tertentu itu
Itu benar-benar di restoran yang restoran lepas atau restoran yang kan kadang kita sebut include di hotel tuh kan restoran gitu Mbak. Nah kalau Mbak Dian sendiri di mananya? Lepas, jadi lepas. Jadi kan kebetulan ada owner atau investor yang beliau itu mempunyai dana di mana saya dengan tim itu dipercaya untuk membuatkan sebuah restoran. Jadi restoran apa yang dikehendaki, katakanlah Korean atau Japanese atau mungkin Jawa kayak gitu, tergantung si investornya itu. Jadi kita benar-benar mulai dari nol, dari negosiasi tanah sampai jadi kemudian diiklankan sebagaimana mestinya sebuah restoran itu harus berhasil kayak gitu. Jadi semua yang build tuh Mbak Dian? Ya, sistem manajemennya. Ya, saya dengan tim sih. Iya. Tapi maksudnya bukan yang hanya sekedar bukan hanya sekedar yang dari sisi pengelolaannya, tetapi dari membentuk dari benar-benar tanah rata. Dibentuk itu Mbak Dian dan tim. Dari situ. Luar biasa guys, 15 tahun. Oke, dilepas dari target sebelum 40 tahun harus punya rumah makan sendiri atau restoran sendiri. 2020 itu kan lagi kenceng-kencengnya pandemi nih, gitu kan. Banyak orang yang kolaps, banyak orang yang mohon maaf usahanya harus gulung tikar karena satu dan lain hal, terutama terdampak pandemi ya Mbak ya. Kok malah justru itu jadi momennya Mbak Dian untuk bikin Dekatsu? Ini ketemu berapa perkara nih Mbak Dian? Banyak banget sih yang tanya soal itu. Awalnya sih karena memang di situ selain saya tuh keluar dari zona nyaman ya sebenarnya, karena kan posisi di GM itu atau founder di situ tuh memang benar-benar saya nyaman sekali kerja di situ. Kebetulan owner saya juga sangat baik hati sama saya, dan saya tuh, tapi kebetulan pas pandemi itu saya nggak bisa kemana-mana nih karena kan tempatnya office-nya kebetulan di Purwokerto ya, di Purwokerto, jadi saya harus bolak-balik terus Jogja sana sini, dan saat itu nggak bisa, dan kebetulan saya juga punya tanggungan anak gitu kan, jadi masih punya anak 2 yang dimana mereka tuh sebenarnya kayak kurang perhatian gitu loh, jadi saya mau fokuskan di situ, dan kebetulan pas pandemi lalu saya memutuskan untuk selesai saja gitu. Saya minta izin sama si owner bahwa saya nggak bisa untuk melanjutkan karena memang alasannya keluarga, tapi terbiasa gerak terus, jadi saya kok nggak bisa kalau diem kayak gitu kan. Lalu ya saya iseng aja sih sebenarnya, karena kalau misalnya selesai pandemi, karena kan kita nggak tahu itu pandemi itu sampai kapan kan. Betul, jadi saya dengan ada tim juga yang dimana kita tuh membuat sebuah kayak bisnis konsultan gitu sih. Jadi gabungan sama tim. Kebetulan juga ada investor banyak listnya, tapi kita cuma nge-zoom meetingnya zoom terus ya gitu kan. Terus bosen kan. Akhirnya saya iseng-iseng bikin menu yang dimana itu gampang aja untuk di online kan. Ternyata wah lumayan banget ini 1 bulan pertama itu di waktu itu daftar satu aplikasi ya yang katakanlah Gojek lah, saya bilang sebut nama Gojek, kemudian Grab itu masih proses, jadi Gojek 1 bulan pertama itu ini real ya. Iya, memang kita harus real karena ini real tujuan kasih podcast ini ke teman-teman itu juga salah satunya untuk buat teman-teman yang mungkin nggak pede atau kurang inspirasi untuk berani ya kayak Mbak Dian bilang, gitu berani keluar untuk dari zona nyaman, bisa memotivasi mereka. Monggo. Ya, jadi saat itu kan kebetulan saya iseng aja bikin menu itu, di mana saya mikirnya ini pandemi, terus banyak orang yang nggak bisa keluar, terus karena opportunity-nya saat itu ya memang harus beli online kayak gitu kan. Terus saya daftarin iseng pakai Gojek, omset pertama itu 11 juta lebih gitu kan. Jadi saya sebulan Mbak. Sebulan 2 digit di depan koma gitu ya. Itu dalam jangka waktu 1 bulan. Luar biasa. Dan itu hanya dimulai dari iseng doang kan. Terus saya loh ini iseng kok kayak gini, saya nggak serius, dan ini baru 1 akun, sedangkan kalau misalnya punya 2 akun katakanlah Grab itu ya omset pasti akan 2 atau 3 kali gitu kan. Ya alhamdulillahnya itu 3 kali lipat setelah saya daftarin yang di Grab juga, jadi 2 aplikasi itu, dan sekarang alhamdulillah banyak kali lipat. Banyak kali lipat gitu ya. Alhamdulillah gitu. Sebenarnya Andri tuh baru mau nanya sama Mbak Dian gitu ya. Di posisi yang sangat nyaman waktu itu Mbak, itu berapa digit di atas di depan koma gitu. Terus tiba-tiba buka di rumah dengan mungkin kita sih bayangannya awalnya itu omsetnya enggak seperti yang di zona nyaman itu mungkin ya Mbak. Tapi ternyata malah jangan lebih nih Mbak. Gitu ya, jangan lebih ya Mbak ya. Gitu. Akhirnya kalau gitu, dan akhirnya dari yang iseng itu sangat menghasilkan.
Dan akhirnya diseriusin sampai sekarang? Iya, diseriusin. Karena waktu itu kan saya sendiri ya, jadi sendiri, kemudian dibantu sama suami saya. Karena kan ini di rumah kan, karena belum untuk prospek keluar sih saya masih belum berani karena melihat kondisi COVID kayak gini kan. Iya. Terus saya sendiri bikin, terus saya seriusin 2 orang lah sama suami. Dan kemudian 2 orang sama suami, lalu ibu saya membantu, kemudian ada saudara-saudara juga. Dan dari saya sendiri ini sekarang alhamdulillah punya 15 karyawan kayak gitu. Wow, di satu tempat ini aja Mbak? Iya. 15 karyawan? Di 4 shift ya, jadi ada 4 shift. Karena sampai jam 12 Bukanya malam. dari jam? Dari jam 10 sampai jam 12 malam. 10 pagi sampai 12 malam dibagi dalam 4 shift? 4 shift, iya. Oh, luar biasa. Hari bukanya Mbak? Setiap hari buka. Setiap hari buka? Iya. Nggak ada tutupnya? Nggak ada. Kecuali kesel kali ya? Kecuali capek, kecuali capek baru tutup gitu ya. Oke. Nah, kenapa gini Mbak? Katsu, makanan Jepang. Iya. Di Jogja kan udah brand yang terkenal itu ya Mbak ya. Itu kan sudah merajailah dalam tanda kutip untuk makanan yang sejenis ini gitu. Iya. Kenapa Mbak Dian tiba-tiba berani aja nih sayangnya nih sama mereka ibaratnya gitu ya, berani buka yang seperti ini. Punya senjata apa sih Mbak Dian? Oke. Karena di daerah sini mungkin belum terlalu banyak untuk dine in ya, karena sebelumnya sih saya masih online dulu. Dan menu itu sebenarnya mudah diterima sama masyarakat karena memang terutama sih mungkin mahasiswa ya. Jadi mahasiswa karena saya bukanya sampai jam 12 malam, banyak kemungkinan sekali untuk mahasiswa itu keluar untuk makan, cari makan. Katakanlah mereka ke tongkrongan burjo atau kemana, itu kan mereka kan pasti punya budget sendiri untuk makan ya. Jadi saya mencoba untuk kasih teman-teman mahasiswa itu nggak cuma makan di situ-situ aja, tapi nyobain ke Katsu, di mana mereka juga bisa nongkrong di tempat yang mungkin layaknya tempat tongkrongan mereka dengan harga murah. Udah gitu free green tea dan semuanya itu bisa mereka incipin dengan beda-beda juga, nggak cuma Katsu aja, tapi ada yang katakanlah mereka ada yang levelnya middle up kayak gitu kan. Kita juga punya menu-menu yang kayak gitu. Jadi semua dijaring ya Mbak ya? Semua dijaring, jadi bisa menikmati nggak cuma Katsu, karena banyak yang identik dengan Katsu itu selain mahasiswa atau family, tapi anak-anak kan juga kan ya. Jadi saya pun juga meranah ke situ. Jadi anak-anak bisa untuk menikmati ini kayak gitu. Ngomong-ngomong murah Mbak Dian, beneran murah? Yakin? Yakin. Dari harga berapa Mbak kalau boleh tahu? Untuk dapat satu ayam di Dekatsu ini, satu porsi maksudnya, satu porsi di Dekatsu ini, mulai dari harga berapa Mbak? Nasi ayam Katsu punya kita tuh porsinya untuk nasi itu sudah, kalau saya ngomong sih sudah banyak ya, karena mengenyangkan. Mengenyangkan. Kemudian katsunya itu juga lumayan bisa dinikmati dengan saus yang spesial dari kita barbecue. Wow. Jadi harganya cukup 10.000 aja. Dan saya juga ngasih. Ini nggak masuk akal gitu loh. Kalau kita beli ayam nih Mbak, ayam goreng gitu ya, kayak katakanlah di ayam tepung di pinggir jalan gitu aja ya, untuk potongan kayak dada yang masih bertulang gitu aja tuh, satu potong bisa 8.000, paling 7.000, 8.000 loh Mbak. Katsu kan sudah file kan, sudah file, dibalur bumbu dengan kondimen yang lain, saus spesial itu 10.000. Iya, 10.000. Udah itu dapat free green tea. Dapat free green tea untuk dine in, dine in aja, jadi bisa makan di tempat, free green tea. Wow, luar biasa. Nah, kalau kamu nggak percaya, datang langsung ke sini. Kalau beritanya hoax, berarti Mbak Dian yang tanggung jawab ya Mbak ya? Iya, saya tanggung jawab. Rp10.000 aja. Dapat margin Mbak di sana Mbak beneran nih? Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah dapat. Meskipun tipis ya, karena kan targetnya memang saya harus membuat customer yang pencinta Katsu itu nggak harus mengeluarkan budget tinggi. Katakanlah kalau banyak di luar itu 15.000 sampai up-nya 25-30 lah kalau di restoran ya. Tapi dengan harga segitu, saya pengen mereka itu tetap bisa menikmati meskipun mereka harus usaha untuk mencari tempatnya, karena kan kebetulan rumah saya itu agak tempatnya nggak tengah kota gitu ya Mbak ya. Jadi mereka harus nyari muter dulu untuk supaya biar dapat ngeluarin uang itu worth it banget gitu loh. Susah nyari tapi makan itu kenyang, udah dapat minum 10.000 aja, worth it banget kayak gitu. Jadi nggak perlu ke misalnya katakanlah ke jalan-jalan ke yang jauh-jauh kayak gitu tuh, atau ke mall yang mungkin budgetnya lebih tinggi. Bisa ada pajak juga. Di sini nggak pakai pajak kan Mbak? Alhamdulillah nggak. Tapi pulang nggak pakai isa-isa piring dong. Iya, saya nanggung. Yang nanggung Mbak Dian nggak pakai cuci piring ya guys. Oke. Ngobrolin masalah
harga yang murah dengan margin yang tipis tapi tetap bisa jalan. Nah, mungkin bisa kasih tips juga nih buat teman-teman di rumah nih, Mbak Dian, yang pengen buka usaha, tapi modalnya mepet, tapi tetap bisa survive buat buka usaha, apalagi di masa pandemi kayak gini. Tipsnya apa, Mbak Dian, kira-kira? Jadi dulu itu waktu yang terusin yang tadi itu, setelah saya resign dari perusahaan itu, saya benar-benar nggak ada modal sama sekali. Benar nggak ada modal sama sekali. Ya tentunya sih ya pasti dibantu sama Allah ya karena kelancarannya itu kan. Jadi saya tuh benar-benar minus kan. Jadi karena di dapur rumah, saya di dapur rumah di mana itu nggak ada modal, saya pinjem di supplier dulu. Jadi saya pinjem ke supplier dulu untuk mereka ngasih bahan bakunya. Ketika nanti dari Gojek itu bisa cair, baru saya cairkan, saya bayarkan. Jadi dari situ kan ada margin sedikit. Nah, di situ saya kembangin sedikit demi sedikit. Hasil dari labanya itu saya tempelin ke warung ini. Jadi benar-benar murni, tidak ada pinjaman modal dari luar. Jadi benar-benar profitnya saya kembangin, saya tempelin di restoran ini. Jadi maksudnya saya pengen ngasih motivasi ke teman-teman yang mau buka usaha itu nggak usah takut kalau nggak ada modal. Coba dulu, yang penting coba dulu. Apalagi kalau untuk makanan, semua orang pasti makan kan ya. Jadi nggak harus beli baju atau beli apa gitu. Tapi semua orang itu pasti makan, entah itu makannya apa. Apa yang kalian bisa, itu ayo harus jalan kayak gitu. Kalau saya sih gitu. Jadi apa yang kamu bisa, potensi apa yang kamu bisa, kamu harus berani nyobain. Meskipun tanpa modal sekalipun, pasti ada jalan kayak gitu sih. Jadi contohnya seperti saya tadi sih, saya pinjam ke supplier dulu ke bahan baku apa yang bisa kita jualin via online dulu lah kalau kemarin. Saya via online, kemudian 3 bulan jalan itu baru bisa berani buka di rumah ini ya? Baru bisa. Ini kan garasi mobil ya sebenarnya. Iya, makanya sempat lihatnya kayak garasi nih. Disulap. Iya, saya sulap jadi dapur kayak gitu. Jadi dapur, kemudian saya kembangin lagi keluar-luar gitu sih. Jadi benar-benar dari profit itu menanjak langsung keluar gitu. Dari Mbak Dian yang dulunya mungkin sudah sangat mapan, penghasilan sudah ya cukup, lebih dari cukup mungkin ya Mbak ya. Sampai ke buka usaha pun tanpa modal, terus dapat profit, kenapa nggak dibelanjain Mbak? Kan dulu hobi belanja mungkin ya, kan dulu hobi belanja, mau keluarin duit tinggal gitu kan, terus tiba-tiba pas jualan terus dapat profit, harusnya kan menikmati hasil dong. Kenapa nggak malah buat belanja tapi buat nambahin usaha lagi? Kenapa Mbak? Ya karena saya pengen benar-benar berkembang sih usaha ini. Jadi orang itu ngelihatnya tuh excited gitu loh, meskipun di desa, di kampung yang gelap, kalau malam kesini malam, tapi kesini tuh nggak ngecewain gitu loh. Jadi benar-benar saya taruh semuanya tempel di sini kayak gitu. Di set demi kemajuan Dekatsu ini. Iya, benar. Luar biasa. Nih kalau mungkin berapa ya, 50-60 tahun ke depan kalian masih tahu ada Dekatsu di sini, ini kayak Steve Jobs jadinya ya. Berawal dari sebuah garasi gitu kan, buka usaha tanpa modal dan itu sukses. Nih jadi saksi nih, mungkin videonya dari saksi nanti 60, 70, 80 tahun ke depan gitu ya Mbak Dian ya. Luar biasa. Nah, sudah jalan di sini 1,5 tahun, punya rencana untuk mengembangkan lagi ke tempat lain kah? Pasti punya. Jadi insya Allah tahun depan 2022 ya, 2022. Saya ingin buka satu lagi di Jogja. Kota maksudnya? Di Jogja kota maksudnya, di sebelah utara atau timur ya maksudnya. Nanti target saya itu mimpinya pengen nyebar juga di seluruh Indonesia. Gitu. Wow. Mimpinya kan, seperti itu. Bebas ya. Bener-bener. Loh, berawal dari mimpi yang iseng aja, ini udah jadi yang kayak gini gitu kan. Kenapa nggak punya mimpi yang lain juga gitu kan? Nah, tapi ini ngomong kalau untuk yang di luar Jogja nih Mbak, masih akan tetap di-handle sendiri kah? Atau nanti ke depan juga mungkin akan di-franchise-kan? Franchise kan kalau di luar Jogja. Jadi untuk yang di Jogja di-handle sendiri, yang di luar Jogja di-franchise kan? Tapi tetap kita bantu lah. Luar Kebetulan saya juga sudah ada tim manajemen yang dimana sangat membantu saya untuk mengembangkan Dekatsu ini. Jadi pasti lebih terstruktur lah nantinya. Berasa di Javu nggak sih Mbak? Kenapa? Iya ya kan? Iya bener kan? Iya kan? Berasa di Javu gitu kan. Jadi dulu Mbak Dian itu handle semuanya, create semuanya, tapi dalam dalam tanda kutip dalam naungan sebuah perusahaan. Dan sekarang
Mbak Dian ada di atasnya loh, ada yang menangi itu loh gitu. Dijawab nggak sih Pak? Luar biasa loh, luar biasa. Oke, kalau gitu Mbak Dian thank you banget atas waktunya, kita udah ngobrol-ngobrol. Tapi aku mau minta satu quote nih dari Mbak Dian untuk teman-teman ya tadi yang lagi pengen banget buka usaha tanpa modal, susah, bingung dan sebagainya. Satu pasti jangan minjem tadi ya Mbak Dian bilang ya, jangan pernah pinjam lah kalau bisa gitu. Butuh quote untuk teman-teman. Pesan dari saya buat teman-teman yang pengen buka usaha sendiri, entah itu di rumah atau di mana aja, berapapun umur kalian, segera buka usaha yang kalian suka. Apapun kreativitas yang kalian punyai, kembangkan sekarang juga, nggak perlu nunggu modal, pasti akan ada jalan. Contohnya seperti yang sudah saya utarakan tadi, itu pasti akan ada jalan. Dan jangan lupa satu lagi, tetap sedekah dan kasih sebagian, sisihkan hasil keringat kalian untuk yang membutuhkan. Luar biasa. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Semoga Dekatsu lebih maju lagi, tambah laris lagi. Amin. Next tahun 2022, tahun depan berarti ya. Kita tunggu cabang terbarunya buka. Nanti kita main-main ke sana ya Mbak ya. Iya, siap. Oke, thank you banget ya masih buat teman-teman yang udah nonton videonya Gagal Diet kali ini bersama Mbak Dian Andriani, owner dari ayam Katsu Dekatsu ya Mbak ya? Ayam Katsu Dekatsu gitu ya. Ketemu lagi di video-video Gagal Diet selanjutnya. Yang pasti untuk dukung kita, jangan lupa caranya kan ya, klik tombol subscribe merahnya, klik loncengnya juga notifikasi biar kamu selalu dapat update informasi terbaru dari video-videonya Gagal Diet. Like, komen, dan share link sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian. Kabarkan sama mereka semua bahwa yang namanya buka usaha itu nggak perlu pakai modal. Yang pasti kata Mbak Dian bilang, sodakoh berbagi. Sisihkan rezeki yang kamu punya untuk berbagi. Jalanmu pasti nanti akan dikasih sama Tuhan ya Mbak ya. Ya, luar biasa. pasti diganti. Follow juga Instagram kita di @gagaldiet_official. Ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Salam Gagal Diet. Thank you, Mbak Dian.